Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dayani, NPM 214121028, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini saya akan melakukan responsi tentang laporan pendahuluan, yaitu pemenuhan kebutuhan kebersihan diri atau personal hygiene. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep teori personal hygiene, yaitu satu definisi di mana personal hygiene ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu personal yang artinya seseorang dan hygiene yang artinya itu sehat. Jadi personal hygiene ini merupakan suatu tindakan seseorang dalam memelihara kesehatan dan kebersihan untuk mempertahankan kesejahteraan baik fisik maupun psikisnya. Kemudian poin yang kedua yaitu etiologi. Adapun penyebab terjadinya defisit personal hygiene ini yaitu pasien tersebut dalam keadaan sakit sehingga dia tidak dapat melakukannya sendiri. Kemudian kurangnya pengetahuan dan informasi, kemudian keterbatasan biaya, lingkungan yang tidak mendukung atau kurang mendukung, kemudian yang terakhir itu fasilitas yang tidak memadai. Kemudian masuk poin yang ketiga yaitu klasifikasi personal hygiene, di mana klasifikasi personal hygiene ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu perawatan diri berpakaian, perawatan diri eliminasi, kemudian perawatan diri mandi, dan perawatan diri makan. Kemudian masuk poin yang keempat yaitu manifestasi klinis tentang personal hygiene, di mana tanda dan gejala personal hygiene ini yang pertama itu bisa dilihat dari kulit kepalanya itu kotor, kemudian kusam, rambutnya juga acak-acakan, kemudian hidung dan telinganya itu kotor, kemudian giginya itu kotor dan terdapat bau mulut, kemudian kukunya juga itu panjang-panjang, kotor dan tidak terawat. Dari cara berpakaian pun itu kotor dan terdapat bau badan, dan dia itu berpenampilan tidak rapi. Kemudian masuk ke poin 5 yaitu patofisiologi dan PP personal hygiene, di mana dari hambatan mandi, makan, berhias ini akan menurunkan motivasi seseorang dalam merawat diri, sehingga ini akan menyebabkan akan timbulnya defisit keperawatan diri tentang mandi, defisit keperawatan diri tentang eliminasi, defisit perawatan diri tentang berpakaian. Nah, kemudian juga akan timbul resiko terjadinya infeksi, di mana resiko terjadinya infeksi ini timbul karena dari badan seseorang tersebut kotor, tidak pernah dibersihkan, sehingga banyak kuman yang akan ada di dalam tubuh ia, sehingga akan sangat beresiko untuk terjadinya infeksi seperti itu. Kemudian masuk ke poin yang keenam yaitu komplikasi. Menurut Laili dan Israin 2012, komplikasi ini terdapat 2 macam, yaitu pada dampak fisik ini akan menyebabkan gangguan integritas kulit, kemudian gangguan membran mukosa pada mulut, kemudian akan terjadi infeksi pada mata dan telinga, dan gangguan fisik pada kuku. Kemudian yang kedua itu gangguan psikososial, di mana gangguan psikososial ini akan menyebabkan gangguan kebutuhan rasa nyaman, kemudian kebutuhan rasa dicintai dan mencintai, kemudian aktualisasi diri menurun, dan gangguan interaksi sosial. Selanjutnya poin 7 yaitu pemeriksaan penunjang personal hygiene. Yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium seperti cek darah rutin, cek urin rutin, kemudian serologi, dan ada pemeriksaan radiagnostik yaitu eks foto tulang belakang. Kemudian masuk ke poin 8 yaitu penata laksanaan secara klinis personal hygiene. Pada bagian kulit ini kita bisa melakukan mandi sehari 2 kali setelah beraktivitas, kemudian memakai sabun ketika mandi, membersihkan lipatan-lipatan yang ada di sekitar tubuh kita, dan kemudian setelah mandi ini kita menggunakan handuk yang lembut. Kemudian penata laksanaan pada bagian kuku ini kita bisa memotong kuku jari tangan berbentuk oval gitu, tidak melakukannya terlalu dalam sehingga tidak akan menyebabkan luka. Kemudian untuk yang kaki ini kita memotong kukunya secara lurus seperti itu, dan pemotongan kuku ini bisa dilakukan seminggu sekali atau sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak boleh membersihkan kotoran yang ada di kuku ini dengan benda-benda yang tajam. Kemudian
penata laksanaan untuk bagian mata, kita bisa membersihkan sudut mata paling dalam ke sudut mata yang keluar seperti itu. Untuk yang penata laksanaan pada bagian telinga, hidung, kita bisa membersihkannya. Dan untuk telinga itu tidak boleh menggunakan peniti dan atau benda-benda tajam yang lain untuk membersihkan bagian telinga ini. Dan untuk penata laksanaan genitalia ini, untuk wanita ini kita bisa melakukannya untuk membersihkan perineum ini 2 kali sehari pada saat mandi, dan laki-laki juga bisa 2 kali sehari pada saat mandi. Kemudian masuk ke bagian B, yaitu konsep asuhan keperawatan personal hygiene. Yang pertama itu kita melakukan pengkajian. Pengkajian ini meliputi riwayat keperawatan, yaitu tentang apa saja faktor yang mempengaruhi personal hygiene, kemudian riwayat masalah dengan membran mukosa, mulut, hidung, telinga, kemudian kaki, rambut, dan perineal. Kemudian pola kebersihannya seperti apa, kemudian juga perlengkapan personal hygiene yang digunakan itu seperti apa. Kemudian yang bagian B ini kita melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini kita melakukannya meliputi bagian rambut, telinga, mata, kemudian kaki, tangan, hidung, mulut, dan bagian genitalia. Kemudian masuk ke bagian 2, yaitu diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan personal hygiene ini akan muncul. Yang pertama itu defisit perawatan diri mandi, defisit perawatan diri eliminasi, defisit perawatan diri makan, dan defisit perawatan diri cara berpakaian. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu rencana asuhan keperawatan personal hygiene. Yang pertama itu pada diagnosa defisit perawatan diri mandi. Kita bisa melakukan intervensi, yaitu observasi, yaitu kita mengidentifikasi nama, usia, kemudian mengidentifikasi bantuan yang dibutuhkan itu seperti apa, kemudian juga mengidentifikasi klien tersebut, yaitu seperti pada bagian kulit kepala, rambut, kemudian cara berpakaiannya seperti apa. Kemudian untuk terapeutiknya kita bisa memfasilitasi menyediakan perlengkapan mandi, kemudian memfasilitasi menggosok gigi, membersihkan kuku, kemudian membersihkan hidung dan telinga seperti itu. Kemudian masuk ke diagnosa yang kedua, yaitu dukungan perawatan diri berpakaian. Kita bisa memberikan intervensi dengan melakukan observasi, mengidentifikasi nama, usia, dan budaya untuk menentukan pilihan cara berpakaiannya seperti apa. Kemudian untuk terapeutiknya kita bisa menyediakan atau memfasilitasi pakaian yang mudah dijangkau, kemudian disiapkan pakaian yang dibutuhkan seperti apa, kemudian kita fasilitasi tentang cara berpakaiannya seperti apa, kemudian kita memfasilitasi cara berhias seperti menyisir rambut, merapikan jenggotnya, kumisnya, seperti itu. Kemudian masuk ke diagnosa yang ketiga, yaitu dukungan perawatan diri, makan, dan minum. Kita bisa memberikan intervensi, yaitu yang pertama observasi dengan cara mengidentifikasi diet yang dianjurkannya itu seperti apa, kemudian monitor kemampuan menelan, kemudian monitor status hidrasi pasien jika diperlukan. Dan untuk terapeutiknya kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman selama pasien tersebut makan, kemudian kita memfasilitasi atau menyediakan makanan yang disukai, makanan minuman yang disukai, kemudian lakukan oral hygiene sebelum makan dan minum jika diperlukan, seperti itu. Kemudian masuk ke diagnosa yang keempat, yaitu dukungan perawatan diri, BAK dan BAB. Untuk intervensi yang bisa diberikan, yaitu kita mengobservasi identifikasi kebiasaan BAK dan BAB sesuai usianya, kemudian monitor integritas pasien. Untuk terapeutiknya kita bisa membantu pasien dalam membuka pakaian saat eliminasi agar memudahkan eliminasinya. Kemudian juga kita menjaga privasi klien selama eliminasi. Kemudian juga
kita membersihkan BAK dan BAB setelah eliminasi tersebut, seperti itu. Kemudian masuk ke poin 5, yaitu implementasi. Implementasi keperawatan ini merupakan pengelolaan atau perwujudan dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun pada tahap proses perencanaan, dan ukuran dari intervensi yang diberikan kepada klien ini terkait dengan lingkungan, pengobatan, dan untuk memperbaiki kondisi pasien, kemudian juga pendidikan kesehatan untuk klien dan keluarga, kemudian tindakan yang untuk mencegah terjadinya masalah yang akan timbul di kemudian hari. Kemudian yang keenam yaitu masuk ke poin evaluasi keperawatan personal hygiene. Evaluasi keperawatan personal pada gangguan personal hygiene ini yaitu dengan kriteria klien tersebut mampu untuk membersihkan dirinya secara mandiri dengan atau tanpa alat bantu. Kemudian mampu merawat gigi, kemudian mampu merawat kuku, mampu merawat cara berpakaiannya seperti apa. Mungkin cukup sekian responsi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.